Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama kajian Islam Ustadz Mustafa yang berjudul Hukum Memperingati Malam Nisfu Syaban. Semoga kita semua dapat keberkahan dan kemanfaatan dari tayangan ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini kita berada di bulan, yaitu bulan Sya'ban. Seperti halnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di awal bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allah, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami untuk bertemu pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada saat ini berada pada bulan Sya'ban. Kita berada di minggu kedua dan sebentar lagi kita akan berada di separuh kedua di bulan Sya'ban ini. Bapak Ibu rahimakumullah, keutamaan di bulan Sya'ban, dan ada satu keistimewaan pada malam nisfu Sya'ban. Malam artinya Lailatul Sya'ban, artinya malam dari bulan Sya'ban. Diceritakan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ketahuilah bahwa di bulan Sya'ban itu ada malam yang dikenal dengan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita ketika kita berada di malam itu, kita berbanyak takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diceritakan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Yattali Allah azza wa jalla ala khalqihi lailatan min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa al-musyrik aw musyakhin. Bapak Ibu rahimakumullah, sahabat Mu'adz bin Jabal menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di malam Sya'ban, dalam hal ini malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada semua hambanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada semua hambanya, illal musyrik au masyakhin, kecuali orang musyrik dan orang yang memutus persaudaraan. Dalam hal ini orang yang berakhlak tidak baik. Oleh karena itu, melihat dari hadis ini, maka pada saat malam nisfu Sya'ban, mari pergunakan kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa, beristighfar, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an bersabda di dalam kitabnya, yustajabu fi khamsati layalin
Sesungguhnya doa yang dimustajabah oleh Allah, doa yang dimudahkan oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama fi lailati jum'ati. Yang pertama pada malam Lailatul Jumat atau Lailatul Jumat. Yang kedua pada Lailatul Adha, pada malam Idul Adha. Yang ketiga wa Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Yang keempat wa Lailatu min Rajab, dan malam pertama wa awalu lailatin min Rajab, dan malam pertama di bulan Rajab. Dan yang kelima wa lailatum min nisfin Sya'ban atau wa lailatun nisfi min Sya'ban, yaitu malam separuh dari bulan Sya'ban. Kemudian Imam Atha bin Yasar di dalam kitabnya menyebutkan ma ba'da lailatul qadar afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban wa hiya min layalil lati yustajabu fiha du'a. Tidak ada doa yang dimustajabah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada malam yang mana malam itu lebih utama mengalahkan malam Lailatul Qadar, dan yang kedua yaitu malam nisfu Sya'ban. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya yustajabu fiha doa, karena pada malam itu dikabulkannya doa-doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Imam Ali karramallahu wajhah, beliaunya menyampaikan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha." Kemudian Imam Ali karramallahu wajhah menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha." Ketika datang malam separuh dari bulan Sya'ban, faqumu lailaha. Ketika bulan Sya'ban itu sudah mendapatkan separuh, maka faqumu lailaha, maka dirikanlah malamnya, hidupkanlah malamnya dengan cara berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, perbanyak baca Quran pada malam hari itu. Wasumu naharoha, dan pada pagi harinya, pada siang harinya kau berpuasa. Karena sesungguhnya fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada malam hari itu menurunkan para malaikat-malaikatnya ke langit dunia. Fayaqulu, kemudian Allah berkata, ala man mustaghfirli, ala min mustaghfirli, ketahuilah dari orang-orang yang beristighfar kepadaku. Faghfirlah, ketahuilah bila pada malam hari ini ada orang yang minta ampun kepadaku, mohon ampunan kepadaku, faghfirlah, maka aku akan mengampuninya. Ala min mustarzikin farzuquhu, ingat, adakah pada malam hari ini orang yang meminta rezeki kepadaku, maka aku akan memberikan rezeki kepadanya. Ala mimtali fa'afiyahu, adakah pada malam hari ini orang yang meminta kesehatan kepadaku, maka aku akan memberikan kesehatannya kepadanya. Kemudian lanjut pada hadis berikutnya, ala kaza hatta yattali al fajr. Dan pada malam hari ini adakah orang yang meminta ini dan itu, meminta jabatan, hajat dunia, hajat akhirat, ketahuilah maka akan aku kabulkan pada malam hari ini. Hatta yattali al fajr, sehingga sampailah
pada keluarnya fajar shadiq. Bapak Ibu rahimakumullah, dari hadis-hadis yang kita uraikan di awal, maka bisa kita ambil pelajaran, ambil kesimpulan, ambil pengertian bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang utama, dan ini berdasarkan hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun tidak sedikit orang yang mengatakan, para ulama mengatakan bahwa hadis ini kurang sahih dan lain sebagainya. Akan tetapi mari kita berpijak pada madzhabul arba yang mengatakan, yang menyepakati bahwa waqad ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadisil dhaif fi fadailil a'mal li sawabil warid. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan waqad qaddamna ittifaqal ulama alal amal bil hadisil dhaif. Waqad qaddamna ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadisil dhaif fil fadail dunal halali wal haram wa hadza min nahwi fadailil a'mal. Para madzhabil arba sudah sepakat bahwa biarpun hadis itu dhaif, kalau dalam hal tujuannya untuk meningkatkan amal, maka itu diperbolehkan. Madzhabul arba sepakat bahwa jika ada sesuatu yang di situ belum ada kesepakatan dari hadisnya yang kurang jelas, atau dikatakan hadis itu dhaif, atau di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara detail, secara pasti, dan di situ tidak ada hubungannya dengan haram, maka tetap diperbolehkan untuk melakukannya. Oleh karena itu, sekali lagi, dalam pelaksanaan menghidupkan malam Lailatul min nisfi Sya'ban ini, biarpun ada yang mengatakan bahwa ini hadisnya hadis kurang sahih, hadisnya dhaif dan lain sebagainya, tapi ulama-ulama yang hujjatuhnya kuat ini masih banyak yang mengatakan bahwa hadis ini hadis sahih. Oleh karena itu, biarpun hadis ini ada yang mengatakan kurang sahih, maka masih ada yang mengatakan hadis ini hadis sahih. Yang pertama perlu diketahui, jangan kita terjebak dalam urusan hadis sahih ataupun hadis dhaif, sehingga kita tidak mengamalkan satu amal. Kadang kita ini sibuk dengan memperhatikan ini hadis sahih, ini hadis kurang sahih dan lain sebagainya, sehingga terlupakan, kita sibuk terjebak berdebat di urusan yang seperti itu, sehingga lupa akan mengamalkan satu amalan. Oleh karena itu, kembali pada madzhabul arba yang sudah sepakat bahwa melakukan satu amal fadail, mengamalkan satu amalan yang baik, selama itu tidak bertabrakan dengan hukum haram, maka itu diperbolehkan. Kecuali memang ada nas haram, kecuali ada nas boleh dan tidak, dan di situ ada perdebatan, maka kita wajib mencari dalil yang sahih. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian terkait dengan a'maluna, amal-amal kita yang sudah menjadi warisan salafuna saleh kepada kita, bila pada malam nisfu Sya'ban kita membaca surat Yasin 3 kali dengan niatan yang pertama, kita berdoa ketika membaca Yasin 3 kali, ketika menghatamkan Yasin yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipanjangkan umurnya. Kemudian
ketika kita membaca Yasin yang kedua, kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan, diluaskan segala rezeki kita. Dan yang ketiga, ketika kita membaca Yasin, kita berdoa kepada Allah, semoga di akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hal ini membaca Yasin adalah termasuk amal ibadah yang baik, amal ibadah yang saleh, amal ibadah yang jelas-jelas diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Yasin, kemudian setelah membaca Yasin, kita berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umur kita, agar diberikan rezeki yang luas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Ini adalah wasilah kepada amal kita, di mana dengan melakukan amal ini soleh ini kita berdoa kepada Allah, dan ini adalah anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertawasul dengan amal baik kita itu adalah anjuran dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bertawasul kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan membaca surat Yasin kita dimudahkan rezeki oleh Allah, dipanjangkan umur kita oleh Allah, dan akhir hayat kita diberikan husnul khotimah oleh Allah. Ini adalah satu tawasul dengan amal soleh. Sekali lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki pada malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu, sesuai hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita berbanyak amal menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Nisfu Sya'ban, dengan memperbanyak berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, karena pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa hambanya, kecuali orang yang musyrik dan orang yang memutus silaturahim atau orang yang tidak berbuat kebaikan. Orang yang di hatinya ada sifat ujub, yang di hatinya ada sifat-sifat kurang baik. Oleh karena itu, jangan kita terfokus dengan dalil-dalil yang mana dalil-dalil itu menjadikan kita terjebak untuk meninggalkan amal-amal soleh. Sekali lagi, para ulama sepakat bahwa jika khilaf atau jika ada dalil yang mana dalil itu dikatakan dhaif dalam urusan kebaikan, dalam urusan fadhailul a'mal, maka kita tetap diperbolehkan untuk melakukannya. Semoga kajian pada sore hari ini diberikan manfaat oleh Allah, dan pada malam Lailatul Nisfu Sya'ban kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan ibadah di malam Nisfu Sya'ban. Dan selanjutnya kita akan masuk pada bulan Ramadan, dan kita senang dengan datangnya bulan Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.